Sahabat Mistar, berikut Top 5 hadir menemani Anda dengan berita terhangat edisi 31 Oktober 2020. Hujan deras mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Langkat terendam banjir. Bahkan petani di Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura terpaksa melakukan panen padi secara dini. Tingginya curah hujan membuat 8 kecamatan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara terendam banjir hingga kedalaman 1 meter. Akibat banjir tersebut, 4 jembatan mengalami kerusakan, tidak ada korban jiwa akibat banjir tersebut. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat, Irwan Sahri mengatakan, kawasan yang terendam banjir di Kecamatan Batang Sarangan, Wampu, Brandan Barat, Besitang, Padang Tualang, Stabat, Tanjung Pura, dan Sawit Seberang. Tingginya curah hujan mengakibatkan air merembes masuk ke tanggul ke lokasi pertanian masyarakat di Desa Pekubuan, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Mau tidak mau membuat petani di desa itu melakukan panen secara dini, mengingat kondisi air yang masuk ke areal pertanian semakin mendalam. Panen secara dini ini tentu saja menghasilkan padi yang kurang berkualitas dan menurunkan harga. Seorang anggota kepolisian di Medan menjadi korban penembakan yang diduga dilakukan oleh mantan anggota Brimob. Keributan terjadi di sebuah tempat usaha Dorsmer Jalan Gagak Hitam atau Ring Road Kecamatan Sunggal, Deli Serdang. Dalam peristiwa itu, seorang anggota kepolisian Aibtu Robin Silain menjadi korban penembakan. Diduga dilakukan oleh mantan anggota Brimob. Peristiwa yang terjadi sekira pukul 12 siang itu dipicu oleh persoalan hutang piutang. Kamiso sang pelaku disebut adalah seorang residivis yang sengaja mencari Aibtu Robin Silain. Pelaku mengobrak-abrik tempat usaha korban dengan memecahkan kaca steling dan pintu kaca. Bahkan keduanya sempat bersih tegang dan pelaku berhasil merebut pistol yang merupakan milik korban itu sendiri. Kapoltabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko mengatakan saat ini pelaku telah diamankan Polsek Sunggal dan masih memburu tersangka lainnya. KPU Kota Medan memastikan pasien COVID-19 akan mendapatkan hak untuk ikut memilih dalam pemilihan kepala daerah mendatang. Kasus COVID-19 di Kota Medan masih menunjukkan angka yang cukup berarti. Sebanyak 3.500 lebih saat ini masih tercatat terpapar virus corona. Dan pilkada hampir bisa dipastikan akan tetap berjalan. Namun bagaimana dengan hak pilih para pasien yang masih harus istirahat bahkan diisolasi? Komisi Pemilihan Umum Kota Medan memastikan bahwa pasien COVID-19 tetap memiliki hak yang sama untuk memilih. Namun ia sendiri masih menunggu peraturan KPU secara teknis. Koordinator Divisi Teknis KPU Medan Rinaldi mengatakan untuk memenuhi hak pilih pasien COVID, nantinya petugas KPPS akan mendatangi rumah dan memakaikan baju hazmat dan APD lengkap 1 jam sebelum TPS ditutup. Indonesia tengah mempersiapkan 2 alat deteksi virus corona atau COVID-19 yang ditargetkan rampung pada Desember 2020 mendatang. Menteri Riset dan Teknologi atau Kepala BRIN Bambang Brojonegoro mengatakan Indonesia tengah mempersiapkan 2 alat deteksi virus corona yang ditargetkan rampung pada Desember 2020 mendatang. Alat deteksi ini diharapkan dapat menggantikan peran testing COVID-19 yang selama ini menggunakan PCR atau tes swab yang dinilai memiliki akurasi paling tinggi. Alat ini merupakan kerja kolaborasi dan sinergitas dari para ilmuwan baik di lembaga penelitian maupun institusi pendidikan. 2 alat tersebut merupakan rapid swab test dengan teknologi RT-LAMP yang dikembangkan oleh LIPI. Dan satunya lagi, Genoise, yaitu mendeteksi COVID-19 melalui hembusan nafas yang dinilai inovasi luar biasa yang dihasilkan peneliti atau dosen dari UGM. Diharapkan alat ini menghasilkan screening dan deteksi lebih cepat, murah, serta lebih akurat. Puluhan ribu perawat Hongaria unjuk rasa menolak undang-undang mutasi seiring dengan meningkatnya kasus COVID di negara tersebut. Pandemi COVID-19 begitu menakutkan, itu sebabnya lebih dari 20.000 perawat menandatangani petisi yang menentang undang-undang soal mutasi. Mutasi ini memungkinkan petugas kesehatan dipindahkan ke rumah sakit lain hingga 2 tahun. Undang-undang tersebut disahkan oleh Parlemen Hongaria awal Oktober. Hongaria seperti negara Eropa Timur lainnya bergelut dengan krisis petugas medis selama pandemi COVID-19, tepat ketika kasus baru meningkat. Banyak perawat dan dokter meninggalkan Hongaria demi gaji yang lebih tinggi
tinggi di luar negeri. Undang-undang tersebut memaksa para profesional medis yang memilih antara bekerja di sektor kesehatan pemerintah atau swasta. Mereka yang tergabung dalam sistem publik kini dapat dipindahkan ke lembaga lain sampai 2 tahun dibandingkan aturan sebelumnya berupa masa maksimal 44 hari. Lebih dari 95% perawat adalah kaum perempuan. Mereka memilih keluarga dan mayoritas merupakan orang tua tunggal. Mereka khawatir perjalanan jauh akan mengganggu kehidupan keluarga mereka sehingga banyak dari mereka yang mungkin akan meninggalkan tugasnya. Hongaria mencatat 61.563 kasus terkonfirmasi COVID dan 1.472 kematian COVID-19. Demikian Top 5 kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe untuk selalu mendapatkan berita terhangat dari kami. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.